Bagaimana caranya agar bisa tenang di tengah-tengah wabah corona? Setiap persoalan, setiap ujian, setiap masalah itu ada batasnya. Sebagai manusia, tugas utama kita adalah berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan, berserah diri. Tugas yang kedua adalah berusaha semaksimal mungkin. Ada kata maksimal di sini, artinya batas. Kita harus menghormati batas. Kalau berdoa nggak ada batasnya ya. Kita memang harus selalu berdoa terus-menerus sepanjang masa, sepanjang hidup kita. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan cara menjaga kebersihan diri, rutin mencuci tangan, tidak memegang area hidung, mata, atau mulut, hindari dulu kegiatan-kegiatan sosial yang tidak perlu, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita berusaha maksimal. Harus berusaha, itu bagian dari usaha. Nah, setelah berusaha maksimal, udah di rumah terus nih. Kerja juga udah di rumah nih. Belajar juga udah di rumah nih. Udah bersih juga, sehari cuci tangan sampai 5-10 kali. Itu ada tuh orang yang DM saya, "Mas, aku tuh sehari tuh cuci tangan sampai bisa belasan kali, parnoan," gitu. Oke, saya menghormati itu. Saya juga nggak bisa mengubah kamu, tapi hanya memberikan saran. Segala sesuatu ada batasnya. Ketika kita mau melampaui batas itu, saya sebut ini sebagai meragukan Tuhan. Kenapa saya bilang meragukan? Loh, mana porsi doa yang pertama tadi itu? Kita sudah berdoa, sudah berserah. Itulah gunanya doa, gunanya berserah pada Tuhan. Agar itu kita hormati sebagai area khusus, itu areanya Tuhan, bukan areanya kita. Areanya kita berusaha. Kamu sudah berusaha loh, membersihkan diri, menjaga, sekeluarga nggak keluar rumah, kerja juga udah di rumah, udah menjaga. Kalau memang harus keluar, ada yang batuk, ada yang flu, kamu menjauh banget. Udah berusaha banget gitu loh. Udah maksimal usahamu. Maka itu batas, hormati itu. Inilah masa-masa di mana kita melatih keyakinan kita kepada Tuhan. Ini latihan ibadah untuk kita. Di bulan puasa kita melatih diri untuk, ada makanan enak nih kayaknya, jangan, aku lagi puasa, jangan. Atau palingan aku beli, ya tahan dikit, nanti maghriban buka puasa, baru makan. Itu untuk menahan diri, itu ibadah. Masa-masa wabah corona sedang menyerang ini juga kesempatan ibadah, yaitu di mana kita dilatih, diuji untuk meyakini Tuhan, untuk meyakini kebesaran Tuhan, untuk meyakini perlindungan Tuhan. Harus banyak berdoa. Begitu kamu cemas, terlalu takut, berarti tanpa disadari, kamu menganggap sia-sia doa-doanya kamu selama ini. Kamu menganggap sia-sia penyerahan-penyerahan kamu selama ini kepada Tuhan. Terlalu main logika gitu. Terlalu main perasaan gitu. Main logika maksudnya, aduh gimana dong mas, kan faktanya banyak yang meninggal tuh mas. Kan faktanya banyak yang terjangkit mas, sudah sekian orang yang terjangkit. Itu logika main fakta tuh. Perasaan juga, gimana nggak takut sih mas? Aku kan yang menjadi tulang punggung keluarga. Kalau aku yang kena, gimana keluargaku? Kasihan mereka. Itu main perasaan. Maka saya pernah bilang bahwa ketika orang sudah spiritual, dia bisa mengendalikan pikiran dan perasaannya. Untuk bisa spiritual, seseorang itu tidak terganggu oleh pikiran dan perasaannya. Nah, memang tidak boleh kalau hanya berdoa saja. Nggak ada usaha apa-apa, tetap keluar. Tetap nyemplung di keramaian. Pulang nggak cuci tangan, pulang nggak mandi. Megang hidung sembarangan, ngucek mata sembarangan. Yang penting aku udah berdoa mas, nggak boleh gitu dong. Berdoa dan ikhtiar itu berbarengan. Lalu, berikhtiar saja, berusaha saja tanpa berdoa juga lebih nggak boleh, itu sombong. Kan banyak tuh orang-orang sombong. Alah, gue mah nggak perlu sembahyang, gue kan, ya sekarang kerja kan butuhnya apa? Butuhnya apa? IPK, butuhnya referensi, butuhnya apa? Pengalaman. Aku pengalaman udah banyak, nyari kerja mah gampang. Nggak usah lah berdoa-berdoa. Dia ngelamar, dia bikin CV, dia kirim lamaran, nggak pernah berdoa dulu. Dia di interview kerja, nggak pernah berdoa dulu. Nah ini sombong gitu loh. Ini rumus kehidupan. Untuk hal apapun, ada batasnya. Dari batas itu ke bawah, itu urusan kita. Kita kerjain, kita usahain, kita ikhtiarkan maksimal. Dari batas itu ke atas, itu sudah area Tuhan. Tuhan yang melindungi kamu sekeluarga, Tuhan yang menjagai kamu. Nah, itu batas tuh. Jangan kebolak-balik. Contoh sederhana ya. Lampu di rumah mati. Kamu cuma berdoa doang nggak bisa.
Ya Tuhan, mohon nyalakan. Semoga terjadi keajaiban, mukjizat, terjadilah keajaiban, nyala lampunya. Ya nggak bisa kok cuma berdoa doang. Kamu harus ke warung, beli lampu, bawa pulang ke rumah, naik tangga, gantiin. Namun, kita berdoa sebelum keluar rumah agar selamat sampai tujuan, dan berdoa semoga ada rezeki tambahan lagi. Karena rezeki yang ini dipakai untuk beli lampu. Sebelum pasang bola lampu, itu berdoa dulu. Jadi berdoa dan berusaha itu berbarengan. Namun memang pada kasus-kasus tertentu, ada orang yang dengan berdoa saja itu bisa, tanpa ada usaha. Tapi itu kasus-kasus langka ya. Ada orang terperangkap di hutan. Dia sedang sakit parah. Tidak ada dokter, jangankan dokter. Nggak ada siapa-siapa, dia doang. Nggak ada obat, nggak ada apapun di situ. Dia sedang sakit parah. Nggak ada obat, nggak ada dokter, nggak ada siapa-siapa. Dia sedang sakit parah. Lalu dia berdoa, berserah pada Tuhan. Ya Tuhan, sembuhkanlah hambamu ini. Angkatlah semua penyakit hambamu ini. Bisa sembuh nggak? Bisa. Karena Tuhan maha penyembuh. Karena di situ tidak ada kesempatan untuk berusaha. Dia mau berusaha pun nggak bisa. Kalau dia sembuh itu murni benar-benar karena doa. Tapi ini kasus langka loh ya. Kenapa saya bilang kasus langka? Supaya nggak memanjakan kamu. Ketika misalkan kamu flu atau batuk dan ini kayaknya perlu diperiksa. Jangan cuma dengan yakin, oh aku nggak kok. Jangan, periksa. Itu usaha, itu ikhtiar. Wajib periksa. Kalau terkena sesuatu, wajib diobati. Jangan yang, aku percaya aku akan disembuhkan. Kamu egois. Misalkan kamu terkena nih, oh, nggak apa-apa, pasti sembuh. Amin, pasti sembuh. Jangan, kamu egois. Kasihan keluarga kamu nanti kena juga. Nggak boleh gitu. Berdoa. Semoga disembuhkan. Tapi ikhtiarnya ke rumah sakit dirawat gitu loh. Seimbangkan gitu loh. Pokoknya di masa-masa ini orang-orang yang tetap tenang, itu pasti orang yang menghormati batas itu. Dia nggak mau melampaui area-area kewenangan Tuhan. Percayalah satu hal. Kalau tugasmu belum selesai, kamu tetap akan dijagai. Benar, Tuhan itu menciptakan kita. Bukan iseng, asal menciptakan, ada tujuan. Maka di video klarifikasi saya yang sebelumnya, yang tentang saya difitnah, saya bilang begini, saya ikhlas kalau saya hancur nama baik saya karena orang-orang yang ingin menjatuhkan saya, yang memfitnah saya. Saya ikhlas. Yang penting hidup saya sudah bermanfaat bagi banyak orang. Namun, bila bagi Tuhan tugasku belum selesai, lihat ya, Tuhan akan buka semuanya. Yang membuat fitnah, yang edit-edit DM, yang menyebar fitnah, Tuhan akan buka semuanya. Kalau tugasku belum selesai. Kamu, saya yakini tugasmu masih banyak. Corona bukan lawanmu. Nggak level buat kamu. Ngerti nggak? Tugasmu masih banyak. Kamu akan dijagai. Sama seperti saya difitnah luar biasa. Saya berdoa, saya berserah, memohon kekuatan, memohon perlindungan, memohon pembelaan Tuhan, memohon keadilan Tuhan. Berdoa terus sampai hari ini. Namun saya berusaha. Usaha saya apa? Saya lapor polisi. Usaha saya apa lagi? Saya nggak mau baca komen-komen negatif. Maka beberapa waktu lalu YouTube komen saya disabled. Bukan karena saya pengecut, bukan karena saya pecundang. Ada yang bilang, takut lu ya. Lu salah ya, sehingga lu tutup komen. Bukan soal itu, ini sama seperti virus. Saya nggak boleh baca. Anda yang ikut saya lama, saya sering ngomong, good vibes only. Jangan dengar, jangan baca, jangan lihat yang negatif. Saya menerapkan ilmu yang saya sering teruskan, yang saya sering sharekan ke kamu. Orang-orang yang tidak berpikir panjang, meneruskan fitnah, dan memudahkan lisannya untuk menjelekkan orang lain, itu kan virus. Tidak boleh kita terekspos ke situ. Nah, usaha saya sudah maksimal. Sudah bikin klarifikasi juga, walaupun masih ada yang tidak percaya dan tetap nyinyir. Nah, itu di luar area saya, itu batasnya saya. Itu batas. Saya harus menghormati itu, menghormati areanya Tuhan. Untuk orang-orang yang masih saja tetap tidak percaya pada saya. Walaupun saya sudah klarifikasi, sudah lapor polisi, masih ada orang yang nyinyir, masih ada orang yang tidak percaya, masih ada orang yang memfitnah saya. Itu batas yang harus saya hormati. Itu bukan area saya. Itu areanya Tuhan. Di mana saya sudah berdoa, berserah, memohon keadilan, memohon pembelaan. Kalau semua saya mau pikirin, udah lapor polisi, udah klarifikasi, tapi kok masih begini ya, orang masih nggak percaya sama saya, orang masih menuduh saya. Bisa stres, bisa depresi loh. Maka agama nomor 1. Maka Tuhan tuh nomor 1 dalam hidup kita. Kalau kita ini tidak berserah sama Tuhan, nggak akan ada yang kuat menghadapi masalah di bumi ini. Tidak ada. Dimudahkanlah bahagiamu, disehatkan badanmu. Amin.